Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-202. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-203. Dan ayat yang ke-203 ini pembahasannya masih dalam pembahasan manasik haji. Nah, sebagaimana beberapa ayat sebelumnya membahas tentang haji, demikian pula ayat yang ke-203 ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wadhkurullah fi ayyami ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, fi ayyami ma'dudat, pada hari-hari yang ma'dudat, pada hari-hari yang sedikit, ya, yang bisa dihitung, ya, yang berbilang, yaitu yang sedikit, yang tidak banyak, ya. Yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi. Maka barang siapa yang ingin segera, ya, keluar dari Mina, ya, setelah 2 hari, ya,
fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Ya. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Dan barang siapa yang menundanya, ya, menunda keberangkatan, ya, sampai selesai hari tasyrik, ya, fala itsma alaih, juga tidak ada dosa atasnya. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasannya kalian akan dikumpulkan kepadanya, yaitu kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, ya, agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ma'dudat, di hari-hari yang qalail, yang sedikit, yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Allah perintahkan mereka untuk berzikir di hari-hari tasyrik, yaitu dengan bertakbir, ya, memperbanyak takbir, memperbanyak tasbih, ya, memperbanyak tahmid, nah, memperbanyak talbiyah, ya, dan seterusnya. Nah. Dan jika ada yang ingin segera keluar dari Mina setelah 2 hari, yaitu dia tidak bisa 3 hari full di Mina, ya, maka barang siapa yang ingin bersegera, ya, untuk keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 12 Zulhijjah, yaitu hari tasyrik yang kedua, ya. Nah, tentunya setelah melempar jumroh, ya. Setelah melempar jumroh dan sebelum matahari terbenam pada hari kedua dari hari tasyrik, barang siapa yang keluar, nah, sebelum matahari terbenam di hari kedua dari hari tasyrik, maka fala itsma alaih, tidak ada dosa atasnya. Boleh, ya. Boleh dia keluar dari Mina, nah, sebelum matahari terbenam di hari kedua dari hari tasyrik. Dan barang siapa yang menundanya, ya, sehingga dia bermalam pada tanggal atau malam 13 Zulhijjah, dia bermalam di Mina, ya, kemudian besoknya dia melempar jumroh, ya, dan na'am, kemudian setelah itu sebelum matahari terbenam di hari yang ketiga dari hari-hari tasyrik, ya, dia keluar dari Mina. Yang begini pun fala itsma alaih, tidak ada dosa atasnya. Yang pertama tadi boleh dilakukan, ya, hanya 2 hari di Mina, 11, 12. Nah, boleh juga, naam, sempurna berada di Mina selama hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13, ya, untuk melaksanakan sisa-sisa manasik haji, melempar jumroh dan lain sebagainya. Dan tentunya yang dia bisa sampai hari terakhir dari hari tasyrik berada di Mina, maka itu yang lebih afdol, ya, daripada yang hari kedua dari hari tasyrik sudah keluar. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, dengan benar-benar, ya,
menjalankan ibadah haji, ya, sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, ya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepadanya. Ya. Yaitu akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima al-hisab wal jaza, hisab dan balasan. Sehingga takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan ibadah dengan benar, ya, termasuk ibadah haji. Ya. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya'muru ta'ala bidzikrihi fil ayyamil ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berzikir kepadanya di hari-hari yang berbilang, di hari-hari yang sedikit. Wahya ayyamut tasyrik ats-tsalatsa ba'dal 'id, yaitu hari-hari tasyrik yang 3, 11, 12 dan 13. Ba'dal 'id, setelah hari raya Id al-Adha. Limaziyatiha wa syarafiha. Kenapa Allah perintahkan untuk berzikir kepada Allah di hari-hari itu? Di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Limaziyatiha wa syarafiha, karena keistimewaan hari-hari ini dan juga karena kemuliaan hari-hari tasyrik. Wa kauni baqiyati ahkamil manasiki tuf'alu biha, dan juga karena keberadaan sisa hukum-hukum manasik, ya, sisa manasik haji, tuf'alu biha, itu dilakukan di situ, ya, yaitu dilakukan di hari-hari tasyrik. Nah, apa di antara yang dilakukan dari manasik haji di hari-hari tasyrik? Melempar jumroh, ya, melempar jumroh. Nah, melempar jumroh, nah, di hari-hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, dan juga bermalam di Mina. Nah, dan lain-lain dari sisa-sisa manasik haji, naam, yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, itu dilakukan di hari-hari tasyrik. Nah, walikaunin nas adiyafan lillahi fiha, juga karena keberadaan manusia itu adalah sebagai tamu-tamu Allah di hari-hari tasyrik. Manusia, nah, itu adalah tamu-tamu Allah di hari-hari tasyrik. Walihada harrama siyamaha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharumkan puasa di hari-hari tasyrik. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, ya, dan berzikir kepada Allah. Ya. Allah haramkan puasa di hari-hari tasyrik. Kecuali siapa? Kecuali orang yang
haji tamattu' yang tidak mendapatkan hewan kurban. Tidak mendapatkan ima karena nggak punya uang, ya. Atau punya uang tapi nggak ada, ya. Nah, nggak ada hewannya. Nah, sehingga dikatakan tidak mendapatkan hewan kurban. Maka apa? Orang seperti ini haji tamattu yang tidak mendapatkan hewan kurban untuk disembelih di hari Nahr, hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, ya. Maka dia berpuasa. Sebagai gantinya dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji, ya, dan 7 hari ketika kembali ke rumahnya. Nah, tilka asyaratun kamilah. Nah, sehingga lengkap menjadi 10 hari, ya, sebagai ganti daripada hewan kurban yang tidak didapatkan oleh orang yang haji tamattu', maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari ketika pulang ke rumahnya atau ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Dan 3 hari di hari-hari haji, masuk padanya hari-hari tasyrik, karena hari-hari haji itu masuk padanya hari-hari tasyrik, ya. Sehingga boleh orang yang haji tamattu' yang tidak mendapatkan hewan kurban, boleh dia berpuasa di hari-hari tasyrik. 3 hari di hari-hari haji termasuk hari-hari tasyrik, dan 7 hari ketika telah kembali ke rumahnya. Nah, ini pengecualian. Adapun selain mereka, selain orang yang tidak mendapatkan hadi, ya, hewan kurban, bagi yang haji tamattu', maka selain mereka tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Termasuk puasa yang diharamkan adalah tadi puasa di hari-hari tasyrik. Kecuali yang dikecualikan tadi, orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu' dan tidak mendapatkan hewan kurban, maka dia boleh berpuasa 3 hari di hari-hari haji, termasuk padanya hari-hari tasyrik. Kemudian 7 hari di tengah-tengah keluarganya, sehingga genap 10 hari dia berpuasa sebagai ganti daripada hewan kurban yang tidak dia dapatkan. Adapun selain mereka maka tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik, karena manusia di hari-hari tasyrik itu menjadi adiyaf, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk makan dan minum, ya, dan juga banyak berzikir kepadanya di hari-hari tasyrik. Kemudian kata Syekh, "Falidzikri fiha maziyatun laysat li ghairiha." Masih menyebutkan alasan-alasan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir di hari-hari tasyrik. Karena di antara alasannya falidzikri fiha maziyah, karena berzikir di hari-hari tasyrik padanya ada keistimewaan. Berzikir di hari-hari tasyrik itu memiliki keistimewaan, keutamaan. Laisat li ghairiha, yang tidak ada keutamaan itu di selain hari-hari tasyrik. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah wa dzikrillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Hadis rawahu Muslim.
dari sahabat Nubaisyah. Nah, atau dari hadis Nubaisyah. Nah. Kemudian kata Syekh, wa yadkhulu fi dzikrillahi fiha dzikruhu 'inda ramyil jimar. Termasuk makna berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik ya, adalah berzikir ketika melempar jumroh. Nah, berzikir ketika melempar jumroh. Wa 'inda dzabhi, dan ketika menyembelih. Termasuk daripada makna berzikir di hari-hari tasyrik adalah berzikir ketika menyembelih. Nah, bismillahi Allahu akbar. Nah, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Termasuk daripada makna berzikir di hari-hari tasyrik tadi, berzikir ketika melempar jumroh, dan berzikir ketika menyembelih kurban. Wa dzikrul muqayyad aqibal faraid, dan juga masuk dalam kategori berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik adalah berzikir dengan zikir yang muqayyad, dengan zikir yang terikat dengan waktu, yaitu zikir aqibal faraid, zikir setelah menunaikan sholat wajib, yaitu bertakbir. Nah, bertakbir ya, setelah melakukan sholat wajib. Nah, dan ini sunnah untuk berzikir dengan atau bertakbir dengan takbir yang muqayyad ya, takbir yang terikat dengan waktu ya, yaitu setelah sholat wajib. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian para ulama telah berkata, innahu yustahabbu fiha takbirul mutlaq, innahu yustahabbu fiha takbirul mutlaq. Sesungguhnya disunnahkan juga di hari-hari tasyrik untuk bertakbir dengan takbir mutlak. Kal ashar, seperti halnya di tanggal 10. Ya. Yaitu di hari rayanya. Walaysa biba'id, dan pendapat ini tidak jauh ya, dari kebenaran. Artinya, sesuai ya, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana yang beliau sabdakan tadi, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir. Nah, baik, ini termasuk dari makna berzikir di hari-hari tasyrik, yaitu berzikir ketika melempar jumroh, berzikir ketika menyembelih kurban ya, berzikir dengan zikir yang muqayyad setelah sholat 5 waktu ya. Bahkan disunahkan bertakbir setelah sholat 5 waktu. Nah, termasuk zikir itu maksudnya. Nah, dan zikir atau takbir ya, takbir di hari raya Idul Adha, nah, itu ada takbir yang muqayyad, ada takbir yang mutlak. Nah, ada takbir yang muqayyad yang terikat dengan waktu, ada takbir yang mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Nah, takbir yang muqayyad yang terikat dengan waktu yaitu takbir yang dikumandangkan atau diucapkan setelah sholat wajib. Nah, setelah sholat wajib. Berzikir dengan bertakbir ya.
Kemudian sedangkan zikir yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat adalah zikir yang boleh ya dikumandangkan atau diucapkan kapan saja. Baik ketika di rumahnya atau di jalan ya sambil berjalan, atau di sawahnya, atau di kantornya, atau di ladangnya, atau di tempat jualannya ya. Nah, di tokonya ya. Nah, atau di pasar dan seterusnya. Tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu. Yaitu memperbanyak takbir. Nah. Kapan mulai takbir? Di hari raya Idul Adha. Nah, ikhtalafu, para ulama berselisih. Nah, ada yang berpendapat dimulainya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik, sampai selesainya hari tasyrik. Nah, dan sebagian para ulama berpendapat takbir Idul Adha itu dimulai pada pagi hari atau subuh tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Sampai kapan? Sampai hari terakhir dari hari tasyrik. Sampai matahari terbenam di hari ketiga dari hari tasyrik. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Wa hadza huwa shahih insyaallah, dan ini pendapat yang sahih insyaallah, bahwasanya takbir Idul Adha dimulai di fajar hari Arafah. Dimulai dari fajar hari Arafah, nah, sampai matahari terbenam di hari terakhir dari hari tasyrik. Nah. Berarti berapa hari? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Nah, sehingga ayat tadi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah ya, baik dengan bertakbir, bertasbih, bertahmid atau bertalbiyah ya, fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang ma'dudat, yang sedikit ya, yang terbilang, yang bisa dihitung, yaitu di hari-hari tasyrik ya. Maka ini sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Nah, ini penting. Kadang yang diingat hanya ayyamu aklin wa syurbin ya. Nah, yang diingat di hari tasyrik itu makan minumnya. Nah, wa dzikrin lillahnya, nah kadang lupa. Ya. Nah, wa dzikrin lillahnya kadang lupa. Nah. Baik, ini penting bahwasanya hari tasyrik ya, makan, minum dan berzikir ya. Yaitu memperbanyak takbir, ya, tasbih, tahmid. Nah. Baik. Dan bagi yang melakukan ibadah haji, mereka memperbanyak talbiyah ya. Dan seterusnya. Kemudian faman ta'ajjala fi yaumaini. Kita lanjutkan. Barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina setelah 2 hari, ay kharaja min Mina, yaitu keluar dari Mina, wa nafara minha, dan berangkat darinya, qabla ghurubi syamsi al-yaum tsani asyar, al-yaum tsani, sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua dari hari-hari tasyrik. Nah, itu tanggal 12 Zulhijjah.
Barang siapa yang ingin keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua dari hari-hari tasyrik, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, boleh. Nah, setelah hari kedua ya dia pergi dari Mina, nah kemudian menuju ke Mekah dan mungkin persiapan pulang ya. Nah, wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang menundanya, bi an bata biha lailatas salis, yaitu dengan dia bermalam di Mina pada malam ketiga dari hari tasyrik, wa rama minal ghad, dia bermalam pada malam ketiganya, dan besoknya dia melempar jumroh lagi ya, melempar jumroh yang terakhir. Nah, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa juga atasnya. Wa hadza takhfifun minallahi ta'ala ala ibadih, dan ini adalah keringanan dari Allah terhadap hamba-hambanya. Boleh 2 hari, boleh 3 hari di Mina. Fi ibahati kilal amrain, dengan Allah membolehkan 2 perkara tadi. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Walakinna minal ma'lum annahu idza ubiha kilal amrain, akan tetapi termasuk perkara yang diketahui, perkara yang maklum, bahwasannya apabila dibolehkan 2 perkara, fal mutaakhir afdal, maka yang terakhir itu lebih afdal. Li'annahu aktsaru ibadatan, karena yang terakhir yaitu tadi 3 hari dia sempurna di Minanya selama hari-hari tasyrik ya, maka aktsar ibadatan, dia lebih banyak ibadahnya, lebih banyak melempar jumrohnya, lebih banyak bermalam di Minanya ya, dan bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertalbiyah di Mina di hari-hari tasyrik. Nah, lebih banyak ibadahnya. Nah, sehingga orang yang dia keluar dari Minanya adalah di hari terakhir dari hari-hari tasyrik ya, maka itu yang lebih afdol daripada orang yang keluar di hari kedua dari hari tasyrik. Walama kana nafyul haraji qad yufham minhu nafyul haraj fi dzalikal madhkur wa fi ghairihi. Dan ketika penafian dosa itu kadang difahami, kadang difahami juga penafian dosa pada yang disebutkan di atas dan pada selainnya. Walhasil annal haraja manfiyun anil mutaqaddim wal mutaakhir faqat. Sedangkan kondisi yang ada adalah bahwasannya dosa itu dinafikan dari al mutaqaddim ya, wal mutaakhir faqat, dari yang pertama dan yang terakhir saja tadi ya. Itu orang yang keluar di hari kedua, dan yang terakhir orang yang keluar di hari ketiga dari hari-hari tasyrik ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, qayyadahu biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala batasi dengan firman-Nya limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Nah, yaitu tidak adanya dosa, atau penafian dosa tadi, baik dari orang yang mutaqaddim atau mutaakhir, orang yang pertama atau orang yang kedua. Itu limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Ai ittaqullaha fi jami'i umuri, itu orang yang bertakwa kepada Allah di seluruh urusannya. Wa ahwalil hajj, dan juga pada seluruh keadaan-keadaan hajinya. Famanittaqullaha fi kulli syai'in, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah pada segala hal ya, hasalalahu nafyul haraj fi kulli syai', maka dia akan mendapatkan penafian dosa fi kulli syai', pada segala hal juga. Wa manittaqahu fi syai'in duna syai'in, dan barang siapa yang bertakwanya
kepada Allah itu na'am fi syai'in duna syai', ya. Bukan dalam segala hal, ya. Bertakwanya hanya di sini dan di situ, ya. Tapi di sana tidak. Nah. Bertakwanya hanya pada sesuatu, tetapi pada sesuatu yang lain dia tidak bertakwa di situ. Kanal jaza min jinsil amal. Maka balasannya sesuai dengan jenis amalannya. Balasannya sesuai dengan jenis amalannya. Kemudian Allah katakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah bimtithali awamirihi wajtinabi ma'asih, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi maksiat-maksiat kepadanya. Menjauhi larangan-larangannya. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikumpulkan kepada Allah. Famujazikum bi'amalikum, sehingga Allah akan membalas kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. Famanittaqahu wajada jazaa'at taqwa indah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapati balasan takwa di sisi Allah. Apa balasan orang yang bertakwa? Uiddat lil muttaqin. Apa itu yang uiddat disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa? Jannah. Jannah uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih magfirah, ampunan dari Allah, dan juga meraih jannah, yang jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan takwa di sisinya. Wa man lam yattaqih, dan barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, aqabahu asyaddal uqubah, maka Allah akan menghukumnya, Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling pedih. Fal ilmu bil jaza min a'dhamid dawa'i litaqwallah, dan mengetahui balasan, ya, mengetahui balasan dari perbuatan itu termasuk daripada pendorong yang paling kuat, di antara pendorong yang paling kuat agar seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengetahui balasan atau siksa atau azab atas suatu perbuatan, ya. Ini di antara dawai, pendorong yang paling kuat untuk seseorang bertakwa kepada Allah. Karena dia tahu jika melakukan hal yang demikian dan demikian, maka ancamannya ini dan itu. Ya. Maka penting. Falihadza hasa ta'ala 'alal ilmi bidzalik. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk mengetahui apa? Mengetahui balasan dari amalan-amalan. Nah, ketika seseorang mengetahui balasan dari amalan-amalan, misalkan balasan dari amalan-amalan baik. Nah, barang siapa yang melakukan sholat, di malam Lailatul Qadar misalkan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Barang siapa yang puasa ini dan itu, maka demikian dan demikian. Barang siapa yang bersedekah dan seterusnya, mengetahui balasan dari amalan-amalan soleh, ini akan mendorong orang untuk melakukan amalan soleh. Demikian pula mengetahui balasan dari amalan-amalan buruk atau balasan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka ini akan mendorong seseorang untuk menjauhi dan meninggalkan amalan-amalan dosa tersebut, agar tidak mendapatkan
balasan atau siksa dari perbuatan atau amalan yang jelek tersebut. Nah, artinya orang yang mengetahui balasan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berani untuk melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kata Syekh di sini, fal ilmu bil jaza min a'dhamid dawa'i li taqwallah. Mengetahui balasan dari amalan itu termasuk pendorong yang kuat seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk kita mengetahui dari balasan-balasan dari amal perbuatan. Baik itu amal perbuatan baik, amal soleh, atau balasan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah untuk dihisab amalan kalian dan untuk dibalas amalan kalian sesuai dengan perbuatan amalan kalian ketika hidup di dunia. Taib selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas, yaitu ayat yang ke-203 dari surat Al-Baqarah. Taib naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.